Iya. Karena mereka itu rata-rata stunting comel diistilahkan. Tinggi kandungan zat besinya. Yang jelas nyaman lah. 2008 Oh, 2008. sampai sekarang. Halo Sobat Podcast about Andreapi, salam kilisu, salam kipilai. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan salah satu tamu yang akan membahas tentang stunting. Tentunya stunting ini adalah hal yang sudah akrab di telinga kita, tetapi apakah kita sudah benar dengan konsep atau makna tentang stunting ini? Siapa yang dicari? Beliaulah. Mulai kayaknya ini ibu yang salah satu ibu yang paling sibuk, Bi. Karena mulai dari Pak Desa, jangankan Pak Desa, kayaknya kader-kader juga, mulai dari kader, Pak Desa, saya juga, kemudian sampai Pak Camat, bahkan di tingkat kabupaten pasti akan mencari beliau karena beliau adalah pemegang kunci data stunting yang ada di Kecamatan Andreapi. Siapa lagi kalau bukan Ibu Madina? Selamat datang Ibu. Bagaimana kabar Tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu Madinah? Mungkin bisa sapa-sapa dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Madinah. Saya petugas gizi Puskesmas Andreapi sejak 2018 sampai sekarang. Sebelumnya Bu Madinah di mana Bu? Sebelumnya saya itu awalnya saya honor dulu di Puskesmas Wonomulyo. Oh, di Wonomulyo. Selama 2 tahun, terus terangkat kontrak di Puskesmas Pekabata. Awalnya saya CPNS-nya di Pekabata, tapi karena petugas gizinya 2 di sana, saya harus mengalah memilih tempat lain. Dan akhirnya Bu Madinah Akhirnya saya jatuh di pilihan di Kecamatan Andreapi. Karena faktor dekat. Dulu itu yang bisa saya tempati cuman Tutar, Matanga, dan Andreapi. Jadi daripada saya pergi di Tutar dengan naik mobil waktu itu masih pakai mobil kayak hardtop itu yang menggantung-gantung aja. Iya, betul. Jadi saya pilih Andreapi. Akhirnya memilih Andreapi. Ya. Dan ternyata apa yang didapatkan di Andreapi, Bu? Alhamdulillah selama saya di Andreapi sudah berapa tahun deh? Yang jelas 2008. Oh, 2008. Sampai sekarang. Sudah berapa kali saya ditawari pindah, tapi lebih baik di sini saja. Lebih baik di sini saja. Kira-kira apa yang membuat Bu Madinah merasa lebih baik di sini saja? Itu lagi-lagi persoalan dekat. Dulu saya kan tinggal di Wono, tapi setelah 2010 itu saya beli rumah di BTN di Manding, hanya mendekat tempat kerja. Ternyata dekat. Iya, ternyata dekat. Dan selain itu Bu, ada enggak maksudnya alasan lain? Apa karena ikatan emosional atau apa iya sih, kayaknya sudah ikatan emosionalnya itu sudah kuat. Ya, baik dengan masyarakat. Baik masyarakat, lintas baik itu yang pemerintah setempat. Iya. Yang jelas nyaman lah. Sudah nyaman. Sudah nyaman. Kemudian selama Bu Madinah tugas di sini juga saya mendapatkan informasi, mendapatkan banyak informasi bahwa Masya Allah sekali sudah banyak inovasi-inovasi yang berkaitan khususnya untuk di bidangnya Bu Madinah sebagai petugas gizi ini melakukan terobosan-terobosan. Salah satunya adalah menjadi bagian dari menu kandeba itu Bu ya. Kandeba atau kandenato kibatang. Nah, mungkin boleh Bu dijelaskan terkait menu itu. Awalnya itu
kita dipilih oleh pemerintah pusat karena termasuk Andreapi yang tertinggi stunting di tahun 2019. Tahun 2009. Tinggi itu pun bukan karena tinggi yang banyak, tapi karena waktu itu zaman corona sedikit yang datang. Jadi kan D per S, perhitungan persentase stunting itu mengikut dari yang datang. Jadi semakin sedikit yang datang, maka persentasenya akan semakin tinggi. Hampir 42%. Kemudian setelah program itu akhirnya pemerintah kabupaten memutuskan, oh Andreapi lah tempat penelitian untuk tentang yang melatar belakangi stunting di Andreapi itu tinggi. Maka datanglah peneliti dari dinas yang milik pemerintah juga, Balitbangkes Donggala, Balai Pelatihan, saya tidak tahu apa. Ya baik, nanti kita tolong dicarikan ya. Balitbangkes Donggala memilih Kecamatan Andreapi di wawancara lah itu, mulai dari tokoh masyarakat, Pak Dawa-dawa yang ada di situ di kampung, dikumpul di kantor desa, digali makanan-makanan apa yang biasa disajikan pada saat acara-acara yang dianggap istimewa, yang dianggap biasa disajikan di acara-acara. Dan akhirnya ditemukanlah beberapa menu ya Bu? Iya, beberapa menu. Salah satunya itu sela. Daun sela itu biasanya orang-orang tua di sini di zaman-zaman nenek-neneknya dipakai bungkus ikan. Rata-rata itu dipakai bungkus ikan. Ada juga yang ada di sungai suso. Orang-orang yang kayak kerang-kerang sungai. Dan ternyata itu makanan dianggap makanan orang pinggiran. Tapi ternyata tidak sangka kalau itu ternyata tinggi kandungan zat besinya. Yang jelas kalau mau otaknya pintar, ya konsumsi itu karena ternyata kaya zat besi. Nah, kalau Bu Madina sendiri melihat untuk khusus di Kecamatan Andreapi ini, kira-kira penyebab utama dari angka stunting yang ada itu penyebabnya apa Bu? Salah satu penyebab itu kan biasa diwawancara ibu-ibu ya sudah dikejar makannya anaknya, tapi ternyata itu balita terpapar asap rokok. Pada saat dia batuk pilek itu dianggap biasa. Oh, berarti harusnya ketika anak didapati anak gejala batuk pilek flu beringus, kalau orang sini beringus tapi kan itu beringus artinya ada yang salah ini di dalam paru-parunya, di saluran napasnya. Karena sakit, itu lagi balita tidak diimunisasi tepat waktu. Jadi ini serangkaian, jadi satu hal ini akhirnya jadi saling berkaitan. Jadi tadi Bu Madina menjelaskan banyak terpapar asap rokok. Kemudian karena asap rokok ini anak-anak gampang kena infeksi saluran pernapasan. Kemudian ketika anak didapati beringus, pilek, flu, batuk itu dianggap hal yang biasa. Nah, kemudian ketika hal itu dianggap biasa, tidak dibawa untuk diberi tidak segera diobati. Kemudian pas waktu penimbangan akhirnya tidak datang, atau dia datang tapi itu berat badan timbangannya tidak ada kenaikan. Karena ketika anak mengalami batuk flu ini, anaknya jadi hilang nafsu makan. Benar. Nah, selanjutnya Bu Madina, kalau Bu Madina lihat ya di Andreapi itu, bagaimana sih Ibu Madina sebagai petugas gizi bisa lihat, oh ini anak kira-kira masuk dalam kategori stunting atau tidak?
Ya, untuk menentukan itu ya tetap dari tinggi badannya. Ya. Jadi kita Tinggi tidak badan dibanding dengan usianya. Itu pakai standar WHO. Walaupun itu orang menentang bilang, "Hai, biar dia kecil-kecil tapi lincah." Tapi ini biar bagaimana tetap tinggi badan yang dilihat untuk menentukan dia stunting atau tidak. Yang banyak itu, Bu. ya. Kadang sih itu pernyataan dia kecil-kecil tapi lincah. Iya. Karena yang ada di Andreapi itu banyak anak stunting, dia bergizi baik. Gizi buruknya itu sedikit, bahkan anak-anak kurus itu jarang kita temukan. Baik. Jarang kita temukan. Yang ada itu, makanya itu orang provinsi kemarin waktu ada makan bersama di Duampanua, dibilang, kok ini anak-anak gemuk jadi kasih makan, karena mereka itu rata-rata stunting comel diistilahkan. Berarti masuk dalam kategori dari tinggi badannya tidak memenuhi standar sesuai dengan usianya. Terus ini Bu Madina, mungkin banyak teman-teman atau sobat podcast kita yang masih belum paham. Apa sih Bu yang membedakan antara stunting ini dengan gizi buruk atau gizi kurang? Stunting itu diukur dari tinggi badan menurut usia. Sedangkan untuk menentukan dia gizi buruk itu berat badan, tertinggi badan di bawah -3 set skornya. Berarti ketika kita dia berat badan dibandingkan dengan tinggi badan. Berarti ketika berbicara tentang stunting, kita berbicara tentang tinggi badan. Ketika kita berbicara tentang gizi buruk, berat badan dibandingkan dengan tinggi badan. Nah, tadi saya sudah sedikit spoiler di awal, Bu, ya. Dan ini juga saya sempat kaget di awal-awal, ternyata saya temenan sama direktur. Jadi bagaimana, Bu? Boleh nggak Bu jelaskan ke sobat podcast semua ini? Direktur apa ini? Ini sih uji coba awalnya ini. Nama perusahaannya dulu, Bu Madina. Ini saya kasih nama telur tabur karena dia memang ditabur di makanan. Hanya kebetulan ada teman bilang, harus ada namanya ini. Jadi diusul lah itu teman, taruh saja namamu karena ini bisa, maksudnya masyarakat karena kau sebagai petugas gizi, dia akan lebih ingat dengan namamu. Benar. Di situ awal mulanya. Jadi pada saat juga saya dipanggil untuk pertemuan di Hotel Sinar Mas, saya juga diundang, tidak tahu tentang apa diundang itu. Ternyata di situ diundang untuk menyetor nama perusahaan. Jadi sebenarnya itu saya datang di sana pertemuan, tidak sangka kalau langsung dilantik jadi direktur. Masya Allah, langsung jadi direktur. Ya. Tanpa direncanakan. Ini hanya mendaftar online. Resmi langsung pusat terdaftar. Jadi langsung terregister usahanya atas nama Bu Madina, sehingga namanya Kelor Tabur Madina. Karena harus 3 huruf, jadi 3 kata. Jadi akhirnya tambahlah namaku di belakang. Baik. Ini kan dia dalam bentuk serbuk ya. Cara mengkonsumsinya bagaimana, Bu? Ini kalau untuk dia jadi minuman, dia hanya diseduh dengan air panas cukup seujung sendok. Baik. Banyaknya seperti isi teh celup. Kalau diniatkan jadi obat, cukup itu diseduh dengan air panas. Seujung sendok saja? Seujung sendok. Mungkin sekitar setengah sendok teh ya? Ya, baik. Itu untuk dijadikan? Sekitar itu, untuk dijadikan teh, minuman hangat. Tapi walaupun itu
segitu juga dicampur di telur. Kan kita setiap hari konsumsi telur. Toh, jadi itu saya sekarang di rumah, kalau makan telur, makan Indomie, wajib ada kelornya. Ya. Ini digencarkan, ini kelor di Andre Hapi sejak tahun 2019. Ya. Di semua desa diharapkan semua rumah punya pohon kelor. Semua lintas sektor waktu itu bergerak. Jadi dari itu, karena ini Andre Hapi sudah banyak nih tanamannya toh, jadi saya lagi berpikir karena di tahun anakku itu karena anakku yang bungsu itu saya yang jaga, saya harus berpikir sayur apa kira-kira yang cocok saya bawa ke kantor bersamaan dicampur di makanannya. Jadi akhirnya saya olahlah ini kelor. Dari tadinya yang kelor segar, dikeringkan. Bu Madinah, mungkin dari penonton kita ada yang mau pesan, ini bagaimana Bu ini cara pesannya Bu? Cara pesannya saya biasa sekarang ini titip di penjual-penjual. Oh ya. Bisa juga lewat langsung ke saya. Ini ada nomor HP-nya Bu? Ada nomor. Nih ya Bu ya. Jadi Sobat Podcast Andre Hapi yang penasaran untuk mencoba kelor tabur Madinah bisa menghubungi WhatsApp yang ada di bawah ini. Kemudian ada Facebooknya juga nanti disertakan di sini. Dan insya Allah semoga kelor tabur ini banyak sekali manfaatnya, tadi sudah dijelaskan sama Bu Madinah. Nah Bu Madinah, karena ini kan kelor taburnya ini sudah terkenal Bu ya, dan ini juga Bu Madinah sudah banyak mendapatkan undangan-undangan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan. Harapan kedepannya bagaimana Bu Madinah untuk kelor taburnya ini? Tahun 2020 saya pernah berharap Kabupaten Polewali Mandar itu bisa tanaman pelindungnya itu adalah pohon kelor. Dan diharapkan jika ini berkembang, kan masyarakat bisa produksi, akhirnya meningkatkan income. Ini saja saya sekarang, di balik ini ada karyawan-karyawan saya di belakang. Masya Allah. Ada ipar-ipar saya, ada orang tua saya, ada puskesmas, kadang ini untuk biasa dikasihkan makan pasien juga kadang. Itu saya ambil dari halaman puskesmas, baru ada sistem bagi hasil. Ini kan sistem saya sekarang ini bagi hasil antara ada yang bagiannya yang punya pohon kelor, ada bagiannya yang kerja, ada yang uang untuk pemasaran, untuk pengemasannya apa. Kalau misalnya tadi ya Bu Madinah bilang berharap semoga nanti kedepannya tanaman kelor ini bisa menjadi tanaman pelindung di Kabupaten Polman. Kira-kira setelah menonton podcast ini dan ada yang mendapatkan inspirasi ingin menjadi Bu Madinah untuk usaha ini, boleh ndak Bu ngikutin atau copy usahanya Bu Madinah? Saya kira bisa. Silahkan. Sampai sekarang ini kemanapun saya pergi, saya ajarkan ke mereka cara buatnya. Saya hanya mengajak, ayo kita maju bersama. Ya, benar. Saya setuju dan saya percaya itu karena setiap kali ketemu pasti Bu Madinah pasti selalu bahas. Rezeki apa deh? Kadang sih ada orang berpikir nanti produkmu di kopi. Iya. Saya kira rezeki orang, tiap orang adalah. Super sekali. Jadi tidak apa-apa ya, atau buat sahabat podcast yang mau ikut mencoba ini dan menjanjikan ya Bu ya. Awalnya ini saya uji coba kan ke anakku. Di anakku itu dia sayurnya ini setiap hari dia makan telur, pada saat digorengkan apa saja selalu ada telurnya. Lalu pada saat tiba corona, dia itu positif 5 kali sampai 5 kali diperiksa positif terus. Tapi coronanya biasa-biasa Ji.
Oh, tidak terlalu. Berarti daya tahan tubuh, Bu. Ya, jadi saya kira disitulah saya, pasti gara-gara kelor ini karena itu jadi sayurnya, itu jadi vitaminnya. Sampai 5 kali dites supaya bisa pergi sekolah. Ternyata positif terus, tapi biasa-biasa, beringus seperti biasa. Kan corona di zamannya itu sesak, ada yang sampai meninggal. Tapi alhamdulillah berkat saya kira karena kelor, dia bisa kayak melawat. pilek biasa saja. Iya, biasa saja. Daya tahan tubuhnya bagus, Bu, ya. Baik, sebelum kita menutup ini, Bu, sesi kita hari ini, ada tidak yang mau Bu Madina sampaikan sebagai pesan-pesan buat semua sobat podcast About Andre Api utamanya tentang kesehatan? Ayo kita manfaatkan makanan lokal yang ada di sekitar kita. Contohnya pohon kelor. Kalaupun itu bukan dalam bentuk kering, bisa dalam bentuk basah. Walaupun satu porsi itu kelor cukuplah sejumput dicampur di telur. Ini manfaatnya juga, baik itu kelor yang basah atau yang kering, bisa mencegah alergi telur pada anak. Nah, sekarang ini dianjurkan semua balita atau semua yang sudah makan telur sebutir sehari. Untuk mencegah stunting, untuk memenuhi kebutuhan protein pada balita supaya tidak stunting, karena proteinlah yang dipakai untuk bertumbuh dan berkembang. Jadi kadang juga ada orang tua berpikir, kalau makan telur anakku gatal. Silahkan coba campur di kelornya, campur di telurnya. Insya Allah itu bisa menekan alergi telur pada anak. Dapat tips baru lagi dari Bu Madina. Jadi yang takut alergi karena makan telur tiap hari, taburkan kelor tabur ini. Nah, seperti sekali apa yang kita dapatkan ilmu dan pesan-pesan yang diberikan oleh Bu Madina hari ini. Dan saya ingat Bu Madina ada satu quote yang menyampaikan bahwa kita adalah apa yang kita makan. Nah, dari quote itu, mari sama-sama kita belajar dan lebih memperhatikan asupan gizi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena kesehatan kita nanti di masa tua itu tergantung apa yang kita makan pada hari ini. Jadi mungkin itu saja, semoga bermanfaat Sobat Podcast Sobat Andre Api. Nah, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Salam akitlisu, salam akipilai. Dadah buat yang